siang Pak Nur. Nggih, selamat siang Terima Bu kasih Dina atas nggih. waktunya Pak Nur. Nggih. Ini saya ingin berbincang-bincang sama Pak Nur, mencari menggali informasi dari Pak Nur tentang pengambilan keputusan Pak Nur. Nggih. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Nggih. Nur, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau Iya. rujukan moral? Terima kasih Bu Dinina, pertanyaan yang bagus sekali. Menjadi sebuah tantangan kepala sekolah. Tatkala besok jenengan jadi kepala sekolah juga menghadapi sebuah masalah ini. Identifikasi masalah dilema etika atau rujukan moral tatkala seorang pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan dihadapkan antara dua masalah, antara masalah yang benar dengan yang salah. Bahkan yang sulit lagi, masalah benar dengan keputusan yang tidak boleh bertentangan atau justru malah bertentangan. Ini yang sering terjadi. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya, untuk menjalankan keputusan ini tentunya dengan logika, dengan kita hasil analisis, kita refleksi tatkala kita mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil dalam jangka pendek, jangka panjang itu merugikan dari pihak-pihak tertentu. Lalu langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa? Ya, langkah-langkah prosedurnya yang paling tidak untuk mengetahui yang pertama, kenali dulu permasalahannya, siapa dulu yang terlibat, kemudian efek dampak jangka panjang dan jangka pendeknya tatkala keputusan itu nanti diterapkan. Apakah nanti ada masalah yang berkelanjutan atau tidak? Selanjutnya, menurut Bapak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Pengambilan keputusan efektif yang pernah saya lakukan apabila satu, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita ajak koordinasi dan komunikasi yang aktif antara pihak-pihak terkait. Kalau kita berhadapan dengan Jawa ya paling tidak dengan gurunya, wali kelasnya, atau mungkin guru mapelnya, atau guru BK pendampingnya, tatkala keputusan yang sudah kita ambil atas dasar musyawarah dan hasil refleksi bersama-sama. Lalu adakah tantangan Pak Nur? Ya, tantangannya banyak sekali. Tantangan yang sering kita hadapi tatkala sebuah keputusan itu kita lakukan, ya supaya ya karena sekolah kita adalah sekolah besar, masalahnya banyak berganti-ganti dengan berbagai latar belakang ekonomi orang tua, maka muncul masalah yang besar juga. Maka tantangannya harus kita berani menghadapi sebuah sikap yang dewasa. Apabila apapun masalah yang kita hadapi, keputusannya harus berpihak pada masyarakat. Tidak boleh menyakiti atau tidak boleh berpihak pada siapapun dengan masyarakat, terutama pada anak-anak sekolah dan orang tua. Lalu ketika pengambilan keputusan itu, apakah Pak Nur punya jadwal tersendiri untuk mengambil keputusan? Jadwal tentunya ada. Melihat dulu latar belakang masalahnya dulu. Kalau sekiranya masalahnya kecil dan memang perlu diselesaikan hari itu, tuntas hari itu, ya selesai hari itu. Namun kalau memang sekiranya masalahnya perlu ditangani dalam waktu khusus dan jangka panjang, ya harus kita data dulu, kita analisis dulu masalahnya, kemudian prosedur penyelesaiannya bagaimana, sampai pada evaluasi dan refleksi. Jangan sampai keputusan jangka pendek atau jangka panjang merugikan pada siapapun, baik pada anak atau pada orang tua wali murid. Berarti tergantung masalahnya. Tergantung besar kecilnya masalah. Lalu adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Ini jelas sekali. Yang membantu mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan harus kita adakan koordinasi yang baik, terutama dari para guru, kemudian para pembantu pimpinan, atau wali kelas yang terlibat, sehingga perlunya kita ajak komunikasi, koordinasi, bermusyawarah supaya keputusan yang kita ambil itu betul-betul ya tepat sasaran, tidak sampai ada anak atau orang tua yang merasa dirugikan. Gitu. Lalu berdasarkan pengalaman Pak Nur yang sudah dilaksanakan selama ini tentang pengambilan keputusan dan kebijakan, kira-kira hal apa yang bisa Pak Nur peroleh? Iya. Pembelajaran. Baik sekali pertanyaan. Tatkala kita menghadapi sebuah masalah yang keputusannya kadang-kadang ada pertentangan, tapi juga ada baiknya. Maka melatih kita untuk berpikir secara logis dan kedewasaan, melatih kesabaran. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu merasa gusa-gusu, manakala nanti ada hal yang salah, maka yang rugi adalah dari pihak sekolah ataupun kepala sekolah. Berarti melatih kesabaran ya, gitu ya Pak? Melatih kesabaran dan kedewasaan berpikir. Iya. Terima kasih Pak Nur, saya rasa cukup. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat saya ke depannya nanti. Terima kasih. Selamat pagi Pak Gun. Selamat pagi Budin. Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya mau sharing sama Pak Gun tentang pengalaman Pak Gun dalam pengambilan keputusan. Yuk kejadian juga pernah ngalami juga ya.
kita namanya sharing ya, tidak ada salahnya. Ya. Pertanyaan yang pertama ya Pak Gun, bagaimana Bapak mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang Bapak alami yang berkaitan dengan dilema etika, Pak? Ya, terima kasih. Sepengetahuan kami, dilema etika ada suatu permasalahan yang timbul dan dipecahkan harus bisa memuaskan semuanya. Ya, ya seperti itu. Jadi meskipun kita mengalami dilema bagaimana cara memutuskan, tapi karena ada dua pihak kanan kiri atau A dan B, semuanya harus bisa terpecahkan semuanya dengan keputusan yang kita ambil. Jadi paling tidak kita harus berhati-hati dalam menentukan hal ini karena melibatkan mungkin 1-2 orang ya, dan kita tentunya biasanya dalam menonjolkan silaturahmi dan kerjasama. Lalu bagaimana Bapak menjalankannya Pak ketika ada dua keputusan atau kebijakan yang sama-sama benar? Ya betul. Memang hari ini harus kita lakukan ya, nggak mungkin suatu keputusan tadi menimbulkan masalah atau tidak memuaskan yang lainnya. Tentunya kami harus kita lakukan, tetap kita harus menjalin kerjasama dengan pihak tentunya dari sekolah, seperti BK, wali kelas, ya, untuk mempelajari kasus yang timbul di Google tadi, ya sehingga nanti kita bisa selesaikan dengan sebaik mungkin. Lalu langkah-langkahnya bagaimana? Ya kalau langkahnya jelas ya. Jadi langkah-langkah kita ya sudah kita secara bisa dikatakan antara sekolah satu jangan lain, sekolah lain kan kadang-kadang berbeda. Ya gayanya kan stylenya tetap berbeda. Kalau kami tetap akan selalu menjunjung koordinasi, silaturahmi dengan rekan-rekan Bapak dan Ibu, itu yang utama bagi kami. Sehingga katakanlah kita memutuskan suatu hal yang dikatakan dilema etika, karena kita dapat masukan dari beberapa rekan, apalagi guru BK ya, yang sudah belajar banyak di sana, hubungannya dengan keprofesionalnya, hubungannya dengan kasus, sehingga kami juga tentunya akan melibatkan guru seperti itu. Jadi butuh koordinasi dulu ya Pak? Iya jelas itu, nggak mungkin kita terus mengambil langkah sendiri, nanti kita salah karena kita tidak bawa saya pribadi tapi membawa sekolah kita. Seperti itu. Yang kira-kira yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika itu? Yang paling efektif tadi, jadi intinya kembali ke awal tadi yang sampaikan, paling efektif itu ada saling kerjasama di antara rekan-rekan satu sekolah sesuai dengan bidangnya masing-masing, BK, wali kelas, dan juga kalau memang perlu kita datangkan orang tua juga untuk menyelesaikan masalah. Itu akan semuanya akan lebih baik dibandingkan kalau harus kita selesaikan sendiri seperti itu. Lalu kira-kira ada tantangan enggak Pak saat mengambil keputusan tentang dilema etika? Jelas ada tantangan. Tantangannya itu satu. Intinya kami harus bisa mengambil keputusan tapi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Itu tantangannya, sehingga betul-betul kita harus bisa keputusan itu memuaskan semuanya. Jadi tidak ada merasa yang mengganjal seperti itu. Nah, ada mengganjal kan berarti tidak pas. Jadi kita tidak bisa meneruskan dilema tadi hubungannya dengan masalahnya. Ketika ada kasus, apakah Pak Gun ada waktu atau jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Saya kira bisa juga, tapi sebenarnya ya nggak terlalu lah ya. Jadi kita kan lihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya memang ringan, hanya anak-anaknya sewajar. Tapi kadang-kadang guru BK, aku nanti saya minta saran biar anak itu lebih takut kalau masuk ke ruang kepala sekolah. Ya nggak apa-apa, tapi monggo diselesaikan dulu. Selesai nanti baru masuk, tanya saya yang memberikan motivasi. Tapi kalau kasusnya besar, betul-betul harus cepat diselesaikan karena sudah melebar kemana-mana, secepat mungkin kita selesaikan. Jadi tidak ada waktu tertentu untuk melihat kasus yang ada seperti itu. Ya, lalu adakah seseorang Pak atau faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan di etika? Terutama semua saya anggap rekan-rekan itu juga punya pandangan yang baik semuanya ya. Tapi di sini ada satu yaitu guru BK yang terutama yang punya nilai yang lebih, maaf ya nilai lebih, kenapa? Karena dia belajar sudah hubungannya dengan masalah yang ada di sekolah bahkan lingkungan, sehingga mereka yang utama tapi ya tidak mengkritikkan atau tidak mengabaikan rekan-rekannya. Tentunya semuanya punya masukan, punya adil yang baik seperti itu. Lalu kira-kira kan Pak dari semua yang telah Bapak laksanakan, ada enggak pembelajaran Pak yang bisa Bapak ambil? Jelas ada, namanya orang itu dinamika ya. Jadi selalu setiap saat punya masalah bisa selesaikan. Alhamdulillah itu adalah merupakan pengalaman yang berharga untuk kita. Nanti juga bisa kita tularkan kepada ibu guru pengalaman seperti ini, cara menilai seperti ini, seperti itu.
banyak sekali manfaatnya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Gun, Nah. saya rasa cukup. Terima kasih atas ilmunya semua.